itu mau model A, mau dari masyarakat biasa, itu statusnya sama. Oke, Statusnya terus sama. Sama-sama bisa ditindaklanjuti. Cuma yang punya kewenangan untuk menentukan ini itu adalah penyidik. betul. Laporan sudah diterima. Jadi laporannya dari Mas Nur itu sudah diterima. Ada STPL-nya. Oke, oke. Nah, udah mulai proses lidik. Nah, jadi ini udahlah nggak usah diperparah. Yang penting kasus ini sasarannya sama. Yang penting Betul. berjalan, prosesnya ada, progresnya juga ada. Kita dukung kepolisian. Kalaupun sekarang dibikin model A, bukan berarti laporannya Mas Nur itu tidak ditindaklanjuti. Besok itu udah dikirim dari kuasanya Mas Nur untuk permintaan SP2HP-nya. Surat Oke, oke. permohonan, perkembangan hasil pemeriksaan. Kemarin STPL sudah kita terima dari tanggal Oke, oke. 13 itu, walaupun datangnya telat. Sehingga apa, berdasarkan pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan sudah tak sampaikan pada lewat telepon itu, setiap orang yang apa itu, mengalami, melihat, Melihat, oke. menyaksikan ya dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik Betul. baik lisan maupun tertulis. Oke. Sehingga jelas di sini kalau pidana itu berbeda dengan hukum perdata. Kalau perdata selalu dilihat legal standingnya dari mana. Legal standing dari mana. Tapi kalau untuk pidana, sekali lagi untuk pidana, semua orang yang melihat mengalami, biarpun dia tidak menjadi korban, itu berhak melaporkan. Kata kuncinya di situ. Kita ambil contoh, misalkan tetangga kita di apa maling mau mengalami pencurian, kita sebagai tetangganya kan nggak rugi, Betul, bukan betul. korban. Kita bisa, kita melihat, bisa kita melaporkan gitu loh, bisa Tapi melaporkan. anu Bang Saul, nun sewu. Ini Kasusnya penyampaiannya sama yang saya bahas Kang yang sama Mas Mas Kandang Artikata tadi 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 itu. melaporkan itu ya bisa ya Mas ya? Bisa, bisa Mbak. Bisa, Jadi Mbah, tidak ada yang melarang, Mbah. Laporan itu tidak ada yang siapapun melarang. bisa, dan itu bisa ditindaklanjuti oleh polisi. Cuma karena polisi untuk melihat ini mungkin ya, melihat ini tingkat keseriusan dari polisi, bukan hanya dari pelapor saja, polisi sendiri itu menangkap ini dia juga harus bergerak gitu loh. Jadi kalau dilihat dari dasarnya, selain ada laporan dari masyarakat, dalam hal ini Mas Nur dari polisi sendiri juga membuat laporan gitu loh. Nah, jadi mau dua-duanya berjalan kecuali kalau memang dulu itu laporan tidak bisa ditindaklanjuti, dihentikan laporan Mas Nur itu. Dihentikan. Oh, laporanmu palsu, apa nggak cukup bukti, nggak bisa ditindaklanjuti. Ada namanya SP3. Nah, surat pemerintahan Kan perkaranya cek ini ada. ku dereng digunakne to Mas. Niku laporannya kan ceknya orang yang dirugekne. Beda lagi Mbak Untung. Jadi kalau misalkan cek itu digunakan, itu sudah beda lagi. Di dalam konteks yang dilaporkan kan 263 ya, pemalsuan cek. Delik pemalsuan itu pasal 263 itu merupakan delik formil. Delik formil itu suatu tindak pidana yang dianggap sudah selesai tanpa menunggu adanya akibat. Sudah dianggap Oh, menjadi betul. tindak pidana Ini ketika nun sewu, kula tanglet malih. Siapa itu Bu Ana sama Mbak Stella ini tidak melaporkan, belum ada dirugikan, jadi itu boleh jalan juga ya Bisa prosesnya. jalan, Mbah. Jalan, Mbah, bisa, kalau ini. Kalau ini udah nggak perlu. jalan. Nggak perlu Mbak, nggak perlu adanya korban. Karena apa? Di pasal 263 itu ada kata-kata jika diancam, apa tuh? Diancam jika dapat menimbulkan kerugian. Diancam jika dapat menimbulkan kerugian. Kata kuncinya di situ. Diancam jika dapat menimbulkan kerugian dengan pidana 6 tahun, singkatnya gitu ya. Jadi kata-kata diancam jika dapat itu. Kalau tidak dapat merugikan, nggak perlu, nggak bisa di ini. Kan kemarin udah tak jelasin di VT saya juga. Ada suatu tidak perbuatan pemalsuan yang tidak dapat dipidana karena dia tidak dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan untuk barang-barang keperluan syuting. Di syuting itu kan kadang nyebar-nyebar duit.
itu kan ada properti tulisannya. Itu pemalsuan, pemalsu duit karena persis, tapi dia tidak dapat karena kalau digunakan itu tidak dapat menimbulkan kerugian. Tapi ketika itu dibuat sama persis, tidak ada keterangan bahwa ini uang palsu atau uang mainan atau properti, itu kalau digunakan kan dapat menimbulkan kerugian. Sehingga delik pemalsuan adalah delik formil, tidak perlu menunggu. Ada kok itu di Google aja ada itu. Di Google ada kalau Saul dan Mas izin aku ingin tanya ke Pak Saul, Pak. Izin Mas Saul. Mas Joker naik aja, Mas Joker. Mas Joker naik, monggo Mas Joker. Apakah ansih hanya delik pidana, delik formil saja, pidana murni saja yang bisa dinaikkan ke laporan model A? Apakah kalau dalam suatu kasusnya misalnya 378 itu kan sebagian 378 Ya. UITE ngapunten, UITE itu kan deliknya delik aduan. Apakah itu bisa dinaikkan ke laporan model A atau hanya yang delik formil saja? Nah, beda lagi kalau delik aduan itu beda lagi. Di Perkapolri nomor berapa ya? Nomor 14 kayak 2012 kalau nggak salah itu dijelaskan namanya apa itu laporan model A itu tanpa menunggu adanya laporan masyarakat, polisi Bisa ditangkap langsung. polisi langsung inisiatif sendiri gitu. Tapi kalau model B itu menunggu laporan dari masyarakat yang mengetahui yang sesuai dengan pasal 108 tadi. Kalau delik aduan itu beda lagi. Beda laginya kalau delik aduan itu Yang 263. bukan. Delik aduan itu bisa dilakukan proses penuntutan, kembali lagi ya, proses penuntutan, saya bilang ada beberapa istilah nih, penuntutan, pelaporan, pengaduan ya, beda-beda kalau di dalam hukum pidana. Bisa dilakukan proses penuntutan kalau korbannya melakukan pengaduan. Itu delik aduan ya, tidak pidana aduan ya. Iya. Contohnya perzinahan, itu delik aduan mutlak. Perzinahan itu yang boleh mengadukan itu siapa? Yang menjadi korban, misalnya A punya istri selingkuh dengan B. Istrinya selingkuh dengan B. Yang berhak melaporkan siapa? A. Melaporkan istrinya. Bukan melaporkan B sebenarnya. A melaporkan istrinya. Nah, itu delik aduan mutlak. Otomatis B kesangkut gitu loh. Nah, pengaduan ini di sini dibutuhkan syarat untuk menuntut gitu loh. Tapi kalau yang melaporkan siapa? Boleh. Siapapun boleh melaporkan. Siapapun boleh melaporkan. Jadi Boleh gini loh, melaporkan. Mas Saul, kemarin itu yang disayangkan cuma satu. Itu pernah tak sampaikan loh di rumah siapa itu nggih. Saya naik pertama. Naik sekali itu nggih. Di situ kan pernah ya. Pernah disaksikan dari pihak polseknya. Kenapa di situ harus menunggu laporan itu yang disayangkan lah. Ketika laporan itulah pihak korban sendiri tidak mau menuntut. Harusnya, niki harusnya nggih. Pihak Ya. polsek sendiri itu langsung menegasi hal itu gitu loh. Kan mengetahui Mas. Betul, Mas Saul. setuju. Nah dari awal saya ngomong gitu, kan Nah, gitu. saya setuju. Saya komen ini saya sebelum aktif di live TikTok ini, saya dulu saya komen karena sambil lalu aja lah paling ya selesai dengan sendirinya. Bahkan saya ternyata enggak. Pada waktu itu saya komen gini. Tidak live ya, saya komen itu bahwa seharusnya polisi turun tangan langsung tanpa menunggu adanya laporan. Nah karena pernah sempat polisi mendatangi hak gitu untuk loh. Nggih. Itu. Nah, Maksudnya karena itu. di sini terjadi Saul, nambahin sedikit nggih. terkait barusan ya. Polsek itu datang sekitar tanggal 10 itu terkonfirmasi bahwasannya Mbah Tarman lagi halimun. Bahasanya kan halimun ya, padahal honeymoon. Terus terkonfirmasi dengan video call dari Polsek, ditanyakan keberadaannya. Sela suruh satu frame, oke. Ceknya masih bisa cair, masih bisa. Itu masih terkonfirmasi saat itu ya. Jadi kita menjelaskannya by konteks ya, biar nggak lari-lari gitu. Jadi konteks saat itu orang Polsek Bandar datang itu sudah terkonfirmasi gitu. Kan belum terlihat 263-nya saat itu. Gitu. Nah, ini Mas, maksud saya Mas Solo ya. Maksud saya
eh, ketika terjadi konfirmasi seperti itu, mereka datang itu kan akibat unggahnya dari si kandang yang kabur itu. Padahal sebenarnya kalau saya jadi kapolseknya, saya melihat adanya anomali di situ. Anomalinya apa? Cek 3M ini. Bisa dia ngecek cek 3M-nya ini. Nah, begitu sudah rame gaduh karena kandang ini, semakin kesini semakin gaduh, kan laporan dari Kang Nur official itu kan tanggal 13. Harusnya tanpa laporan 13 itu, polisi itu pun sudah bisa menangkap ini kalau terjadi kegaduhan. Apa sih yang masalahnya? Ini dicurigai cek palsu. Bahkan ada VT-VT dari Tarmin itu menantang. Itu untuk membuktikan ceknya ini bisa dicarikan apa enggak. Waktu itu anu kok, Mas. Nyun sewu meniki motong kedik nggih, mboten napa-napa nggih. Pas waktu itu nggih enten Mbak Untung nggih, Mbak nggih. Teng rumah sinten Mbak Untung nggih. Saya pernah ngomong seperti itu sebetulnya. Jadi seandainya lah itu kan polsek datang di situ nggih. Ke keluarganya Sheila waktu itu. Lah Mas Kandang itu kan laporan lah. Aku pernah menyarankan Mbak Untung nggih, ngono kuwi gandeng karo lurahe nggih. Nak cara sini petinggi Mas, cara Pati. Jadi gandeng petinggine moro nang polsek ini luwih enak. Jadi nanti tidak perlu melapor, hanya memberikan aduan, suatu aduan, dan biar ditindak dari polsek sendiri itu. Bisa naik ke pihak polresnya. Kan dengan laporan model A. Itu jelas karena apa? Yang disangsikan suatu cek gitu loh. Kalau bahas soal nikahnya orang perlu dibahas. Sebetulnya. Kan gitu. Tidak perlu dibawa-bawa. Aturan jenengan niku kan ngaten. Nek cek iki wis digunakne kanggo iki, berarti nek sing dirugekne iki ora lapor kan, maksudnya ora dirugikan. Ngaten kan niku. Nggih, itu kalau yang laporan Mas Kandang. Nak sakniki kan sudah beda, Mbak. Modelnya sudah beda. Dulu itu kan model B, sekarang model A, Mbak. Bedanya di situ. Jadi gini Mbak Untung ya dan semuanya, kita jangan terjebak dalam sebuah laporan model A model B. Karena apa? Saya takutnya itu laporan model A model B itu setelah polisi juga mendengar dari apa yang saya jelaskan dalam kumal-kumal yang nggak tahu dari kumal yang mana untuk masuk ke sini. Karena apa? Sebenarnya polisi pun membuat laporan model A ini atas dasar apa? Atas dasar laporannya dari Kang Nur itu. Ada aduan. Kalau Kang Nur tidak membuat laporan dan ini tidak ramai, tidak gaduh, saya yakin polisi juga tidak akan memproses itu. Jadi kalau saya bacakan ini ya, laporan polisi model A itu adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Nah, itu kan mengambil alih tindakan, mengetahui atau menemukan langsung. Jadi bukan mengambil alih sebenarnya. Harusnya Polri itu yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Nah, pada waktu yang menemukan langsung itu siapa? Adanya pemalsuan itu. Kan harusnya polisi juga melihat di sana. Waktu nikah itu pasti ada babinsanya, dan melihat di video live streaming ataupun di video TikTok itu kan juga banyak yang cek palsu ceknya itu. Makanya itu Mas, saya bahas dari awal itu. Jadi Mas Kandang sudah membuat aduan seperti itu. Nah, sekarang gini Mas, tak jelasin lagi yang model B. Model B itu laporan yang dibuat oleh anggota Polri. Sama laporan yang dibuat oleh anggota Polri. Jadi yang A tadi laporan yang dibuat oleh anggota Polri. Jadi maksudnya tidak mementahkan laporannya Mas Kandang gitu Mas? Ya istilahnya tangkap tangan Mbah. Tangkap tangan istilahnya ngoten loh Mbah. Ngerteni dewe gitu loh. Nah, kalau model A ini kan harusnya dia mengalami, mengetahui, menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Dia yang mengalami sendiri polisi itu. Nah, kemudian model B itu laporan dibuat oleh anggota Polri. Sama anggota Polri membuat atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat. Nah, sekarang dia mau ngomong A, tapi kan kenyataannya kan laporannya itu polisi kan mendapatkan atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat. Sebenarnya sama, makanya saya tadi kan awal pembuka saya meminta kepada Mas MDJ ini sudah tidak usah mempermasalahkan ini bukan karena apa, ya memang apapun ceritanya Mas Nur itu
dan kandang itu membuka tabir ini. Kalau nggak tadi itu nggak akan kebongkar. Betul. Nggak akan kebongkar. Karena apa? Ini tugas kita juga untuk mengawal dari medsos-medsos seperti ini, komal-komal seperti ini, supaya ini tetap ada di dalam pembahasan. Supaya ada. Sebetulnya Karena gini ya perjuangan- Mas. Jadi gini, nyon sewu nggih. Sebetulnya di VT-VT saya itu kalau yang bagi yang memahami itu tujuannya sama Mas. Pernah saya ceritakan waktu telepon itu nggih. Jadi awal mula saya naik di tempatnya Mas siapa itu yang rambutnya keriting itu siapa itu? Mas Megah. Nah, di situ. Justru saya naik itu malah mesake Mas Kandang itu. Coba kalau orangnya ada di sini dinaikkan nanti bilangnya sama. Pertama kali itu. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Mesaknya gimana? Iki kudune seperti ini itu harus ada upaya dari pihak polsek karena mengetahui hal itu sampai jadi rame nang pihak keluarga Sela kan gitu. Dari pertama. Nah, harusnya mengetahui hal itu langsung ngambil kebijakan seperti laporan model A seperti ini gitu loh Mas. Sing saya maksud karena apa? Keluarga Sela sendiri mempersulit, dia nggak mau mengaku sebagai korban atau Sela sendiri bahkan menutupi. Kan seperti itu. Nah, jadi yang tidak paham itu kan jenenge nanggon komen ya Mas ya. Nanggon komen wah iki sekongkol batu kuwi ya ngono to. Di situ. Asal dan jeplak. Iya Mas. Jadi gini loh, yang saya tidak takut tidak hal itu karena apa? Itu hanya menggiring opini Mas dengan opini egoisnya sendiri kan gitu. Memang harus adanya pro dan kontra untuk menemukan dan memecahkan suatu masalah yang di situ dianggap sulit kan gitu. Contoh jenengan sendiri mungkin ya pernah lah ada perdebatan pro seperti pro kontra ya kan. Tapi akhirnya ketemu kan gitu solusinya gitu. Nah ketemu pengalian bukan pengalian Mas Sam bukan. Jadi seperti itu. Tapi gini Mas, setelah saya bacakan di 108 KUHP tadi yang bahwa setiap orang itu punya hak untuk melaporkan ketika mengetahui adanya tidak pidana, bukan hanya korban saja. Jadi kan udah sepakat belum itu Mas? Yang mana? Coba sampaikan lagi Mas. Yang mana? Yang pasal 108, setiap orang yang mengetahui atau menjadi korban adanya tidak pidana mempunyai hak untuk melaporkan. Iya, kalau itu punya hak. Betul. Itu sepakat ya? Sepakat. Kalau itu Kuncinya sepakat. itu dulu sepakat. Oke, Berarti oke. kalau itu yang menjadi pertanyaan orang terkait dengan legal standing dan tetek bengek itu, bagi saya itu bullshit lah, nggak ada urusan legal standing dalam hukum pidana sebenarnya. Tapi saya berusaha mengikuti kalau itu dipertanyakan orang terkait legal standingnya si pelapor dalam hal ini Kang Nur, itu berarti jenengan sepakat kalau Kang Nur itu punya legal standing ya? Kalau sekarang dengan yang hasil sekarang Mas, yang menjadi legal standing itu sendiri kan ya cek tersebut Mas. Bukan legal standing. Enggak, pelapor Maksudnya gimana? maksudnya. Kembali lagi saya tanya ya. 108 tadi KUHP itu menjelaskan setiap orang yang mengetahui, mengalami atau menjadi korban tidak pidana itu mempunyai hak untuk melaporkan pada penyelidik atau penyidik Polri. Iya itu Sepakat ya? sepakat. Setiap orang ya? Sepakat kalau itu ya, kalau itu sepakat. Setiap Seperti waktu itu telepon ya, Oke. sama itu. Sekarang kita sepakat juga kalau Kang Nur itu orang ya. Oke, Nah, berarti Kang Nur mengetahui. betul. Berarti punya hak ya untuk melaporkan ya. Sangat punya hak, sangat punya Sangat hak punya hak. Mas Nur. Kalau Ya. hak itu dianggap legal standing, berarti Kang Nur punya legal standing ya. Ya punya harusnya. Oke, Tapi gini gitu loh ya. Mas. Tapi gini loh. Mas Nur itu kan sering toh. Aku laporan memang saya tidak punya legal standing dan sebagainya nih. Itu saya anggap kalau di media sosial seperti itu jangan sebetulnya Mas. Jangan disampaikan gitu loh. Bukan, maksudnya Mas Nur itu kan bukan praktisi hukum. Ketika orang mempertanyakan legal standingmu apa, nah, dia pun terbawa bahwa saya tidak punya legal standing itu berdasarkan anggapan orang-orang gitu loh. Makanya begitu saya jelaskan seperti ini, jenengan yang bukan praktisi hukum setelah mendengarkan penjelasan saya sepakat bahwa Mas Nur itu punya legal standing ya hari ini, malam ini. Ya jelas sangat punya toh Mas. Nah, oke, di situ clear ya. Sangat Berarti punya, ya. Izin dulu berhenti di legal standing dulu Pak. Monggo, monggo. Saya ingin yang gini.
Jadi kan Pak, legal standing itu sebetulnya berlaku pada suatu perkara pidana yang memang kalau di perkara pidana kan deliknya harus delik aduan, maka orang yang bersangkutan langsung lah yang bisa melaporkan. Tapi sebetulnya istilah legal standing itu kan digunakan dalam proses perkara perdata. Dan apalagi kalau deliknya ini delik umum, tak pikir seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki legal standing. Kalau saya mengumpamakan ya ketika saya berada di pos ronda nek wong maling, bukan rumah saya yang dicuri, tapi saya punya hak untuk melaporkan itu. Makanya gini, kalau sekarang ini yang dibahas kan bukan siapa yang ditipu atau siapa korbannya, kan bukan. Yang dibahas kan pemalsuannya, Mas. Leres nggih? Kalau yang sekarang ini. Makanya yang menjadikan sebuah bukti autentiknya ya cek tersebut itu, meskipun cek itu dibuang, di situ masih ada dokumen. Betul. Di situ masih ada foto kan gitu loh. Mohon maaf. Makanya gini Mas. Oke. Boleh izin sebentar saya menyampaikan. Mangga. Mohon maaf Pak Saul, Mas MDC, Mas Artikat. Nggih, mangga. Di tanggal 9 saya berbicara dengan Kapolres walaupun itu via komentar. Dan di situ Kapolres siap menerima dan meminta siapapun untuk melaporkan. Bisa dilihat di VT saya. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu dibalas. Saya chat tanggal 9, tanggal 10 dibalas. Tanggal 11 oke. Apa itu? Tanggal 11 kalau nggak salah. Akhirnya tanggal 12-nya sore saya bilang ke Mas Nur, kalau mau lapor monggo silahkan besok segera laporkan. Hari kerja di hari Senin. Kayak gitu. Jadi awal pertama pelaporan itu karena kita diminta, siap diterima oleh Kapolres. Saya tidak tahu hukum, saya orang bodoh, makanya saya tulis nama saya apa, bodoh amat kan. Nah, saya orang bodoh, monggo kalau di situ disilakan. Ada yang bilang kemarin di banyak apa itu yang naik di VT-VT-nya panjenengan ya, itu yang di belakang itu yang nyuruh pelaporan itu bodoh kayak gitu. Iya saya bodoh. Gini Mas, ini tak jelaskan. Kenapa di situ? Setiap apa ya? Setiap yang sudah diupload, dimediakan, diberitakan, ketika ditanya di situ disamarkan, tidak ada jawaban. Jadi ketika kita mengikuti pun juga samar, Mas. Nah, makanya dengan cara yang seperti itu, cara yang sedikit agak kontra seperti itu, bisa memancing akan keluarnya solusi seperti ini. Akhirnya ketemu kan gitu. Jadi semua ada upaya. Nah, contoh saya sampai ke Pacitan seperti itu sebetulnya melu gregetan Mas, karena saya juga punya usaha di sana gitu loh. Meskipun kirimnya di sini, nanti terus saya kirim luar negeri gitu loh Mas. Jadi saudara saya di sana itu banyak. Nah, saya menyempatkan untuk menemui adik saya yang di sana. Itu mending laporan itu dialihkan aja, diambil alih lah. Diambil alih. Seolah-olah mengetahui secara langsung, tangkap tangan. Itu lebih enak karena apa? Bersikuku dari pihak keluarga atau yang menerima bersangkutan itu tidak ada gugatan. Karena di situ kemungkinan sudah sebelumnya itu ada komitmen, merasa ketakutan karena ada komitmen. Ketika diambil alih seperti itu akan cepat. Lah, ini tadi langsung tak buat VT, Mas. Bukan karena saya mencela-mencela, bukan. Dari awal saya menegaskan bahwa ini tujuannya semuanya baik. Tujuannya untuk membasmi hal itu, tapi kita tidak boleh geroboh atau senonoh kan gitu. Harus cerdas, seperti pendapat Mas Saul pas waktu pertama saya simak. Itu pendapat bagus gitu loh. Meskipun awalnya ada kontra di situ. Tapi ketemu gitu loh. Tapi gini Mas MDC ya. Sebenarnya ada missing link sedikit gitu ketika jenengan sudah mengakui omongan saya tadi. Seharusnya jenengan tidak perlu membandingkan bahwa laporan ini bisa dilanjutkan karena menjadi laporan model A. Jadi ini yang seakan-akan menyimpulkan bahwa ketika tidak dibikin laporan model A, laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Tidak seperti itu sebenarnya teorinya. Untuk menentukan laporan model A ini adalah kewenangan polisi. Kewenangan polisi. Jadi kewenangan itu jangan langsung dianggap bahwa pelapor ini atau laporan dari Mas Nur ini tidak bisa ditindaklanjuti. Karena
hukum pidana itu satu melindungi kepentingan perorangan, dua melindungi kepentingan masyarakat, ya tiga melindungi kepentingan negara. Nah, polisi hadir di sini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Nah, kalau misalkan jenengan tadi sudah sepakat bahwa Mas Nur itu adalah orang dan dia berdasarkan 108 itu berhak membuat laporan, berarti ipinin jenengan tadi yang kesimpulannya yang bisa menjerat Tarman jenis laporan model A ketika tidak didapati pelapor dari pihak korban. Sebenarnya bukan seperti itu kesimpulannya. Ini tidak menjadi kesimpulan. Itu kan ada kesimpulan di situ. Ini yang Ya. akurat. Itu ini yang akurat. Maksudnya mempercepat proses, Mas. Tapi bukan Nun sewu Mas. Nun sewu Mas Saul. Tangklet. Nah, kan anu napa niku laporane Kang Nur kan sampun diterima nggih enten anune niku mboten legal standinge laporane Kang Nur to niku. udah clear tuh Mbah, udah diterima laporan itu. Jadi kesimpulannya Mas MDJ ini dalam VT-nya kesimpulannya yang bisa menjerat Tarman jenis laporan model A. Ini juga salah juga. Apalagi ditambahi ketika tidak didapati pelapor dari pihak korban. Tanpa pelapor dari pihak korban pun, tadi kan Mas MDJ sudah sepakat, berdasar 108, Mas Nur selaku orang bisa membuat laporan. Ketikanya udah batal ya otomatis. Terus yang bisa menjerat Tarman jenis laporan model A. Ini kalau udah tak jelaskan tadi, laporan model B pun sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi kewenangan polisi untuk ini. Makanya Untuk itu Mas, membuat ada kalimat ini yang lebih akurat kan di situ. bukan akurat mempercepat ini. Ya, Bukan izin, akurat. Pak Saul dan Pak Hos izin. Dari Izin, statementnya Bang. Pak Saul, apakah saya bisa menyimpulkan begini, Pak? Apabila laporannya Mas Nur tidak diterima, maka juga tidak bisa keluar model A. Apakah seperti itu, Pak? Gimana? Apabila laporannya Mas Nur, laporan model B ini dari masyarakat ini tidak bisa diterima, berarti kan juga tidak bisa di model A kan, Pak? Ya Tidak betul, bisa terkena jelas. model A. Itu Karena secara ketika sederhana laporannya Mas Nur itu tidak diterima atau ditolak, berarti sudah ada proses penyelidikan yang tidak bisa menemukan dua alat bukti yang sah. Itu ya. Nah, Yang kedua, Pak, berarti Mas Nur ini, Mas Nur, Kandang Pacitan dan lain-lain, mungkin ketika ada pelapor lain, berarti juga memiliki hak untuk mendapatkan SP2HP atas perkara tersebut ya, Pak ya? Sangat berhak. Oke. Ini udah diluncurkan dari kuasa hukumnya. Paling besok nyampe lewat pos. Paling yang sudah di print di Pacitan udah ada, besok tinggal ditunjukkan. Itu. Jadi Oke, Pak. Terus yang selanjutnya, Pak. Ini nanti sebelum Jadi legal standingnya Mas Nur itu sudah ada berarti ya. ketika terbit laporan model A, kira-kira siapa orang yang menjadi motivator atau menjadi sponsor atau yang berada di belakang pelapor ini, Pak? Nah, ini kembali lagi Mas ya, ini hukum pidana. Semua orang itu boleh punya hak. Semua orang berarti menjadi motivator, baik itu masyarakat, baik itu polisi. Ya kalau itu mendorong menjadi laporan, ya itulah motivatornya. Nah, yang mendorong polisi berarti motivatornya Kapolres. Di situ, yang menyuruh penyidik menjadi model A kan Kapolres. Yang menyuruh Mas Nur laporan kan kita yang ada di ininya Mas Nur, jenengan itu berarti Kemarin kan makan dialami sayang nggak tadi itu? apa? Yang Yang kemarin makan dialami sayang katanya, Pak, itu, Pak. Nah, itu jadi semua orang itu ini hukum pidana ya. Sekali lagi hukum pidana itu tidak mengenal legal standing. Itu adanya delik aduan itu, tindak pidana aduan itu bukan berarti orang lain tidak boleh melaporkan. Boleh. Di dalam hukum pidana itu laporan sama pengaduan itu beda. Awalnya memang kalau di dalam penyelidikan memang ada istilah aduan. Memang ada istilah laporan. Tapi begitu itu sudah naik menjadi laporan, kembali lagi ada istilah pengaduan. Ini delik apa sih? Oh, delik aduan. Kita butuhkan pengaduan dari korbannya. Untuk mengklasifikasikan menjadi delik aduan itu dibedakan menjadi dua. Delik aduan mutlak sama relatif. Kalau mutlak itu otomatis satu dilaporkan, yang satunya kena semua. Contohnya zina tadi. Ketika si perempuannya dilaporkan, otomatis pasangannya kena. Tidak bisa kita memilih si perempuannya aja yang diproses. sepihak Berarti nggak boleh ya, nggak bisa. namanya zina itu kan hubungan intim terjadi dua belah pihak. Nah, tetapi kalau pencurian di dalam keluarga,
misalkan penipuan di dalam keluarga, itu boleh, itu delik aduan relatif. Misalkan, tapi ini sebenarnya terjadi dengan Pak Tarman tapi ini patut diduga ya, supaya saya tidak dituntut. Jikalau nanti ini ada penipuannya, misalkan sudah terjadi dalam keluarga itu, ya kan, nanti si korban misalkan dari pihak perempuan bisa memilih, oh karena si Pak Tarman sudah keluarga saya, ini tidak saya adukan, yang saya adukan yang lain. Itu boleh, itu delik aduan relatif. Kita boleh memilih orang yang punya hubungan keluarga, tidak saya adukan, tidak saya tuntut secara pidana. Itu delik aduan relatif, karena delik aduan itu diciptakan untuk menghindari orang yang punya hubungan keluarga saling berhadapan di muka sidang. Nah, itu intinya. Tetapi sebenarnya kalaupun nanti terjadi penipuannya di proses, ini bukan delik aduan juga, karena pemalsuan itu dipakai untuk menipu keluarganya Sheila sebelum akad nikah. Nah, menjadi keluarganya Sheila kan setelah akad nikah. Sebelum akad nikah kan dia belum keluarga, sehingga masih menjadi ranahnya delik umum. Itu kata kuncinya di situ. Tapi itu sudah agak ini nggak apa-apa lah, Polres masih menindaklanjuti yang 263 nggak apa-apa, 378-nya nanti biar sambil Maaf bos, saya mau turun, bateraiku habis. Lo tang putih tambah untung. Kali dicas ah. Eleng tak resi Oke, siap. Salam sehat selalu Bang Untung nggih. Siap, Tapi siap. ini Mas MDJ nggih, Dalam. kalau saran saya itu diganti aja kesimpulannya yang VT-nya tadi, biar tidak menimbulkan kegaduhan. Ora iso diedit to, Mas. Ora Viti. iso, kan? Mboten saged. Dihapus ae. Ini coba tak wacane ya. Heeh. Tak wacane coba. Dihapus, gawe meneh. Ikan gini tang. Anggota Polri sendiri yang membuat laporan. Kesimpulannya yang bisa menjerat Tarman jenis laporan model A ketika tidak didapati pelapor dari pihak korban. Nah, ini tak jelaskan dulu, Mas. Ini karena yang sebelumnya, yang kemarin itu kan didapati 5 orang yang calon korbannya Tarman, ya. Seperti itu. Nah, ketika di situ akan dijadikan sebuah alat bukti, ternyata di situ tidak ada yang dirugikan. Nah, maka di situ kesimpulannya sementara untuk itu diabaikan ya Mas ya, karena sudah dipulangkan. Lah terus diambil alih yang ketegasan seperti ini. Ini sangat sepakat. Ya memang kesimpulannya seperti ini. Iki yang dhuwur kepotong Mas iki. Dhuwure anggota Polri iki lho, iki kepotong. Ada. Ketemu teng mriku ada. Ada. Ini yang saya anggap salah ini Mas, karena apa? Yang mana? Kesimpulannya ini yang bisa menjerat Tarman jenis laporan model A. Karena apa? Jenis laporan ketika tidak didapati pelapor dari pihak korban. Menentukan jenis laporan itu bukan masalah tidak didapati pelapor dari pihak korban, gitu loh. Ini kewenangan dari polisi. Mau menentukan model A berarti dia yang mengetahui sendiri. Ya toh? Betul. Nah, kalau model B itu ada laporan dari masyarakat. Tidak ada kaitan dengan tidak didapati pelapor dari pihak korban. Masyarakat. Di sini kembali masyarakat. Ini Perkapolri loh ya. Berdasarkan Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Itu bukan dari pihak korban, sehingga kesimpulan jenengan ini menurut saya dihapus saja. Gini Mas, kalau mencemaikan berita itu kan memang kita persingkat ya. Di situ kan ada koma gitu, ada koma. Nah, disitulah. Jadi setiap apa yang kita baca itu memang kalau tidak dicerna betul-betul, ya memang akeh keliru nih Mas kan gitu. Jadi kesimpulannya yang bisa menjerat Tarman jenis laporan model A. Iki titik komanya itu untuk saat ini ya. Ketika tidak didapati pelapor dari pihak korban, ya memang tidak ada pihak korbannya yang melapor gitu loh Mas. Saya di situ ya. Gini loh Mas. Gini. Saya perumpamaan nih ya, kesimpulannya ya. Saya pakai payung ketika turun hujan. Saya pakai payung berarti ketika turun hujan. Sebabnya pakai payung ketika turun hujan. Kita konversikan ke kesimpulan jenengan, menjerat Tarman menggunakan laporan A ketika tidak didapati pelapor dari pihak korban. Padahal ya toh. Yang menentukan jenis laporan model A itu bukan karena tidak didapati pelapor dari pihak korban, tidak ada kaitannya gitu loh, tidak ada kaitannya.
Di situ tidak ada kaitan dari pihak korban, makanya dengan model jenis A ini, Mas, jenis model A ini karena Ini yang apa? salah. Mengetahui sendiri. Loh kok Ini yang salah? Tapi Lah kok salah? tulisannya kan ketika tidak didapati. Lah memang ketika itu tidak kan ada, sebab saat akibat. ini kan tidak ada. Ketika saat ini kan tidak ada, Mas. Kecuali ada, beda lagi. Enggak, Mas. Model Udah, B pun juga sampean bisa ini lagi menjerat aja. gitu loh. Loh ini pendapat loh, Mas, menyampaikan loh, enggak apa-apa toh. Ya saya juga Menyampaikan. nggak apa-apa juga. Oke, Saya juga nggak apa-apa maka- juga. oke. Saya cuma berusaha menjelaskan. Ketika kata-kata ketika itu kan kata sambung, Mas. Ketika itu kata sambung menjelaskan apa yang disimpulkan di depannya gitu loh. Lah memang Kalau nggak percaya jenengan tanya sama guru bahasa Indonesia wes aku. enggak lah, maksudnya gini loh. Ya memang saat ini kan tidak didapati korban, Mas. Di sini itu yang dilaporkan, itu yang laporkan cek palsu pemalsuannya, bukan korbannya gitu loh. Di situ yang harus dipahami. Jadi pencerahannya di situ, maksud saya, Mas. Ini nggak pencerahan, Mas. Ini penyesatan. Kalau saya Pencernaan itu harus dicerna, bukan penyesatan. Dianggap sesat monggo bagi yang tidak pro kan gitu toh. Wong tujuan saya juga baik loh, Mas. Saya punya Iya, saya upaya juga untuk menangkap itulah. Saya orang mana kan gitu loh. Itu juga mendukung. Kenapa setiap kali saya upload di situ saya perlukan pro dan kontra, asalkan tujuannya positif. Supaya apa? Kalau sering diviralkan tidak akan beku, Mas. Gitu loh. bukan masalah gitunya, Mas. Saya itu mau pro kontra itu monggo, tapi ini kalimatin jenengan itu tidak nyambung. Ya, Tadi kan udah jelas. ya enggak apa-apa. bahwa- Nanti ada yang bisa mengartikan sendiri gitu loh, Mas. Loh, ya, ya wis kayak gini Beda, namanya beda, bagus sih. Mas. Ya udah. Beda, Mas. Ya wis monggo mawon jenengan lah. Oke. Ini Apa? Mas Saul ya, secara substansi, secara teori dan substansi bahwa nek kita flashback ke belakang bahwa munculnya laporan model A ini bisa terbit karena dengan prasyarat. Salah satu prasyaratnya adalah harus model B-nya juga harus bisa diterima. Kalau laporan model B itu tidak bisa terakomodir, maka sangat tidak dimungkinkan terbit laporan model A. Lah model B-nya ini siapa? Model B ini adalah laporannya Nur Nur. Ikhwan, laporannya Kandang Pacitan dan lain-lain, mungkin ketika ada pelapor yang lain, karena yang tak pahami ada 3 atau 4 lah itu yang tak dapat informasi. Jadi Betul. ada prasyarat. Jadi ketika memang saya sepakat dengan Mas Saul itu tadi, mungkin ada hal yang dari tulisan itu sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda ketika kita membaca hal itu. Sebetulnya kan bahwa laporan ini entah siapapun yang melaporkan, ada korban atau tidak, bahwa ini adalah formil, ini adalah pidana murni ansih. Apalagi ketika terbit model A itu kan bisa tak katakan bahwa polisi menerbitkan laporan model A itu memiliki keyakinan penuh atas suatu perkara, atas suatu peristiwa, atas suatu kejadian itu mengandung unsur pidana dengan keyakinan penuh, gitu kan? Nah saya di situ, sehingga tadi mungkin Mas Saul mengatakan ini jadi nggak nyambung, jadi semacam ada distorsi antara premis mayor dan premis minornya tidak ketemu, kurang lebih kan gitu. Kalau di sastra ada premis mayor, premis minornya tidak Iya. ketemu, mungkin gitu kan Mas Saul toh? Betul. Jadi di dalam bahasa itu kan ada sebab akibat, ada syarat seperti ini kan. Ini Ada kan SPOK. seakan-akan tidak didapati laporan atau tidak didapati pelapor dari pihak korban ini menjadi syarat bahwa menjadi laporan model A. Padahal tidak. Menjadi laporan model A itu kewenangan polisi. Karena kalau model A ini sama model B itu sama-sama udah terpenuhi, dua unsur alat bukti yang sah itu udah sama-sama terpenuhi. Jadi bukan syaratnya menjadi model A itu karena tidak didapati pelapor dari pihak korban. Karena kan Mas Hus sendiri udah sepakat tadi bahwa yang menjadi pelapor itu sesuai 108 itu setiap orang itu loh. Makanya Gini menjadi Mas, gini Mas Saul, nyon sewu. dan Jadi gini loh. Ini udah nggak diperpanjang. Saya juga udah Oke. paham bahwa Iya. kalian jenengan itu kan juga senang berdebat. Jadi nggak apa-apa. Ini juga itu bagian dari Ya ora beda kayak telepon wingi Ini kae dak ya ngono ta. orang-orang kayak gini itu kan istilahnya dia nggak bisa kalau dipatahkan secara langsung. Dan ini juga bagi tantangan bagi saya untuk mengalahkan bagaimana sih cara ngalahin wong siji iki, gitu loh. Jadi ini saya paham
istilahnya Monggo on, jelas-jelas. monggo on cam wae hobine nyanyi ya kapan-kapan nyanyi barengan ya ngono to. Masih yo. Gawe lagu barengan ya ngono to. Iya ngono, cocok aku. Aku ya sering nang Pacitan jane Mas. Cuman iki urung kenal ngene iki ya to. Mas tuh urung kenal enek tarman-tarman ngene iki. Ya kuwi lah. Ini juga menjadi tantangan bagi saya. Iya. Makanya dulur-dulur Pacitan aja emosi karo wong siji iki. Karena memang karakternya seperti itu dia. Masih wis jelas kepedesan dia nggak akan ngomong kalau saya kepedesan. Wis jarke wae sak pola tingkae. Jadi waktu itu memang sudah saya jelaskan teman-teman semua ya, sama Mas Saul juga ini. Jadi sempat telepon menyempatkan supaya apa? Di situ ada tujuan yang betul-betul. Nah nanti setelah Tarman itu sudah betul-betul masuk, engko rak ya ono berita-berita dari teman-teman yang sana. Memang selama ini belum pernah muncul. Jangan ikut-ikut dulu kalau saya gitu. Karena kowe kenal karo aku sak dermo nyambut gawe. Padahal masalah itu di Pacitan sendiri, dikira nanti pihak saya gitu loh Mas. Gitu. Saya batasi dulu. Engko wae nek wis kecekel kan gitu. Oke, cocok. Ora masalah kalau saya juga tidak apa itu memberikan pencerahan juga. Saya hanya membicarakan apa yang saya ketahui. Kalau emang itu bisa disampaikan ada dasar-dasar hukum yang lain, ya monggo saja. Yang jelas saya sudah mendalilkan sebuah pasal 108 delik formil, kemudian aduan, pelaporan model A, pelaporan model B berdasarkan Perkapolri. Ya. Jadi jujur monggo Mas saja. Saul, sebelumnya itu aku tidak pernah nginceng, meskipun Mas Nur buka live gitu tidak pernah nginceng. Tapi ketika jenengan kok ada di situ gitu, saya kan mengikuti dengan akun yang MDJ2 nggih, ngikuti jenengan. Iku kok muncul, pasti saya di bawah seperti waktu itu tak rungokke kan gitu. Ini masuk kan masuk. Karena di situ ada strategi. Yang menarik menurut saya, hal yang saat ini kita itu sama-sama belum melihat ya, dan meskipun saya yakin Pak Saul dan teman-teman yang lain ini sudah ngerti, tapi kita kan tidak selayaknya menyampaikan itu dan apalagi berspekulasi. Hal yang menarik itu gini, coba nanti kita lihat lebih dulu terbit yang mana, apakah penerimaan pelaporannya Kandang Pacitan, Nur Ikhwan dan lain-lain, atau lebih dulu terbitnya laporan model A. Kalau kita mau berbicara substansi laporan itu nanti akan menarik. Nyuwun sewu, akan banyak hal-hal yang perlu, yang mencengangkan bagi kita, termasuk mungkin nanti bagi teman-teman yang mengatakan bahwa ini ada hal yang tidak pas ketika Kandang Pacitan melaporkan, Nur Ikhwan melaporkan, menguju sapa-sapane dan lain sebagainya, akan tercengang ketika itu nanti terbit. Nah, seperti ini. Ya, paling tidak kan di ekspos, kalau tidak ya nanti akan bisa kita lihat di persidangan nanti pasti. Enggak, seperti ini ya, coba tak semat nih. Waduh, iki orang kena disemat nih. Seperti ini. Jadi kadang itu penanggapannya salah, padahal di situ sudah jelas-jelas disampaikan seperti selamat menyambut tamu yang jalan kaki Om. Lah seperti ini kan yang memang tidak mencerna. Karena di situ saya tak main jalan-jalan ke Pacitan sampai sana. Wes tak jaluk ngapura kalau itu memang bisa kan gitu waktu itu. Laporan itu. Nah, tapi ini kan sudah beda. Jadi ketemu karo Mas Joker gitu ceritanya gitu. Jadi gini, ini juga pendewasaan semua bagi semuanya Mas ya. Jadi jangan ke personal gitu loh. Jangan ngawur nyerang personal seseorang, jangan. Nah, berhati-hatilah kalian untuk bersosial media ya. Gitu. Ini saya juga sering mengamati. Tipikal orang kita ini, orang-orang Indonesia itu debatnya itu dari ujung ke ujung gitu loh. Kalau nggak hitam ya putih gitu. Kalau nggak kiri ya kanan, padahal masih ada jalan tengah. Nah, dan karakter kita juga sudah dari sejarahnya, dari sononya itu kita sering senangnya berkompetisi. Nah, berkompetisi itu kalau sudah berkompetisi akhirnya nyari kesamaan dulu, koloninya siapa. Nah, di sini saya juga menghimbau. Saya juga bukan orang pintar yang ini, juga sedang belajar juga, kebetulan juga punya wawasan sedikit. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, ayo disempurnakan, begitu juga Mas Ros. Tapi selama itu untuk kebaikan. Tapi kalau memang udah salah, ya dalam hati pasti juga mengakui salah. Cuma mungkin tidak berani mengungkapkan, juga nggak apa-apa. Yang penting kedepannya menjadi lebih baik. Karena karakter kita tadi udah senang berkompetisi Mas, di kita ini. Senang berkompetisi, kemudian debatnya ya ujung ke ujung itu.
Padahal kita masih ada jalan tengah. Ya sudahlah, ngapain wong koyo ngene mbela tarman-tarmane pelakune malah Lah makan malah itu. dadi gelut dhewe-dhewe. Apa Makan untunge gitu loh. Maksudnya Jadi gini loh Mas, Tarman itu waktu di tahun yang pertama yang pas ketangkap itu kan posisinya di Wonogiri ya. Itu ya ponaan anak dari Pak D itu kan pas waktu masih di Polres sana Mas. Gitu. Jadi hal itu aku sempat telepon Mas, makanya kemarin aku sempat main ke sana kan, ke Wonogiri dan ke Pacitan gitu. nggih. Mau mampir tenggene Pak Guru tadi yang barusan turun ini juga sana Mas. Jadi arep mampir wis kewengen gitu karena saya ngoyak waktu untuk kiriman-kiriman kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya memang piye toh iki bendang cekel-cek gitu loh, itu bahaya karena gitu. Karena dulu pernah toh dihebohkan dengan cek-cek seperti itu Mas, yang dibuang, disebar kayak gitu loh. Dulu kan pernah toh disalahgunakan, bahkan di Polda Jawa Tengah sampai 3 kali digunakan kayak gitu loh. Nah, gitulah contohnya. Jadi seperti itu teman-teman, tidak ada yang namanya sekongkol komplotan Tarman. Makanya kenapa saya sering memancing-mancing emosi seperti itu. Jangan asal komen ini komplotan Tarman ini loh, kok gampang men memvonis seseorang. Nak rasa neng wongnya kan mending petuan kan gitu loh. Kalau saya gitu Mas jujur, daripada omong deng ceblung ngawur vonis uang sak boleh kan gitu ta. Dicermati dulu lah, cermati dulu tujuannya apa kan gitu. Di situ kenapa dianggap saya itu kadang A kadang B? Karena di situ tujuan Mas gitu loh. Tujuan bukan karena personal, saya tidak suka sama personal. Oh enggak seperti itu gitu loh. Kalau dipahami seperti itu. Jadi janganlah mengadu domba, jangan menjadi provokasi. Kalau kalian laki-laki kan gitu. Kalau saya gampang itu. Jadi seperti Mas Saul ini termasuk bijak. Dia ambil tengah. Aku wongnya kenceng so ngendoni kan gitu. Enaknya di situ. Karena ya pernah telepon. Kita bersepakat ya Om MDJ dan Pak Lo naik Saul iya Mas. Iya, melu seneng ya. bahwa Tarman harus diproses, bahasanya gitu. Kita mendoakan Polres Pacitan lah, semoga cepat gitu kan. Kalau perbedaan-perbedaannya yaitu bagian dari pernak-perniknya kehidupan. Saya dengan Om MDJ ini kan bedanya, kalau Om MDJ memilih posisi di tengah, nek saya kan sejak awal saya berada di kubu Tarman harus segera ini. Saya berada di kubunya Mas Nur Ikhwan dan Mas Kandang, termasuk dengan teman-teman kepolisian untuk ayo cepetlah ini biar nggak lama-lama kan. Bedanya Jadi cuma nyun sewu Mas, wingi itu sempat mau tak beranikan. Jadi sistemnya gini toh, ketika kita itu mau mencari seseorang, janganlah kita itu memperlihatkan ketika kita itu memburu dia, seolah-olah kita itu berpihak di situ. Karena apa? Orang seperti itu pasti memantau media sosial, pasti nggih. Nah dengan cara itu kita bisa mencari dan menemui. Lah nak wingi kira-kira iso nyekel cekel Mas, gitu loh. Cekel Mas. Yo Lah saiki dicekel diculke kok yo. lah iya karo saiki. Saiki kan Makanya belum. saya tadi juga khawatir juga gini Mas, maksudnya sebenarnya kalau polisi itu jeli, sebenarnya dengan adanya kasus ini udah jelas dari 5 alat bukti yang sah itu kan, walaupun Pak Tarman itu membuang ceknya itu tidak perlu saya kehadiran cek itu, masih ada 4 alat bukti lainnya yang bisa digali yang menyatakan bahwa ini layak dinaikkan menjadi tersangka. Justru Harapan malah saya- dibuang itu enggak apa-apa Mas, malah memberatkan dia. Iya, kalau saya Membuang alat begini loh, bukti. Mas. Oke. Harapan saya langsung bisa ditahan supaya kalau itu dikeluarkan, saya juga mengkhawatirkan keselamatannya beliau. Karena apa? Saya tidak ngerti namanya masa ya. Kalau Betul. di Pati ya saat ini kan juga ramai kayak gitu kalau udah masa susah. Wah, nak kene ora kena diomong Mas. Nah, Angel makanya saya dikendalikan. khawatir. Saya khawatir kalau nanti ada yang nanya dilepas apa enggak, pulangnya kemana, apakah pulang ke ini. Ini menurut saya juga, saya wanti-wanti nggak usah macam-macam, nanti malah muncul tindak pidana yang lain. Sudah kita ikuti aja proses hukum. Saya juga punya kewajiban mengedukasi seperti itu. Saya khawatir sebenarnya kan. Menahan itu bukan berarti kan asas praduga tidak bersalah ya. Menahan itu belum tentu orang bersalah loh. Justru menyelamatkan dia. Menyelamatkan, betul. Bisa jadi gitu loh. Dengan Ya. melihat perkembangan lebih lanjut, siapa tahu memang tidak terbukti bahwa ceknya palsu. Gitu loh. Dan gini, saya itu biarpun satu kelompok yang sama, seorang Pacitan, Mas Nur Pacitan, saya kan mungkin Mas MDJ ini pernah melihat perdebatan saya dengan Mas Nur. Nggak apa-apa saya berdebat kalau memang
ini pahit sekiranya menjadi jamu, kan saya ngomong kayak gitu. Nah, betul Biar Mas ya, saya masih nggak apa-apa. Jadi Iya. kita membela orang jangan sampai istilahnya itu istilahnya kita jatuh cinta, istilahnya tai kucing rasa coklat, bahwa cinta membutakan segala-galanya. Saya harap yang di sini juga seperti itu. Ini istilahnya saya debat dengan Mas Bos ini, nanti pembelanya Mas Bos apapun ini mau salah mau benar dibela, pembela saya apapun salah benar dibela. Nggak usah. Kalau masih kiranya kata-kata saya ada yang salah, jangan dibela. Walaupun saya orang Pacitan jangan bela saya kalaupun saya salah. Dan saya menghimbau juga yang pendukungnya Mas MDJ, kalaupun itu benar silahkan dibela, kalaupun salah ya jangan dibela. Karena apa? Kita sedang mencari jalan tengahnya ini, jalan tengahnya ini. Nah itu saya mengajak di situ. Host challenge kita minta apa? Iya ya ketemu makane to naik sini. Wong nomorku kan ya tertera to. Nomor MDJ itu tidak pernah hilang loh di bawah bio. Jadi bisa dihubungi suatu saat. Jadi misal sampean pernah komunikasi, contoh Mas Sul pernah komunikasi. Misal aku ke Pacitan, kan bisa telepon. Lah terus aku ngabari piye bolo. Kan gitu ya Mas Sul ya. Betul ya? Lah gitu loh. Wah aku seneng mampir, seneng dolan bolo. Tak omong gaweanku dolan. Gitu loh. Gaweanku dolan karena saya itu jasa pengiriman luar negeri, Mas. Gitu. Jadi gaweane dolan, saya ada pengrajin Jawa Timur ya nak kidul Pacitan. Kalau di sebelah barat ya di daerah Tangerang kayak gitu kan. Elektronik, Mas, gitu. Aku sudah sampai loh Mbak Tarman nanti membuat pabrik tersaingi usahanya sampean. Loh, wong pangeranku ngeki weteng ngeki sini kok, Mas. Lah, jadi orang bingung. Saul Om Host jangan sampai lo kalau Pak Tarman order ke jenengan dibayar pakai cek. Tak gue aculin dase. Nah aku wonge ngono Mas. Jadi ketika saya dapati orang itu memang mencurigakan dan pernah tersangka apa menarik buronan ya malah tak cekel Mas rata bakal tak jolke. Contoh ya Mas. Pas waktu aku diundang untuk di komunitas perkutut di Cepu ya Mas ya. Itu ada salah satu buronan orang Jepara ya Mas. Ketemu di sana Mas. Dia karepe nyedaki aku berlindung karo aku. Ya pura-pura saya ya tak pakani enak, tak kopeni enak. Cuman saya nelpon polsek. Tolong diamankan daripada nanti kenapa-napa kan gitu. Alus toh Mas, caranya alus gitu loh. Jangan terus kita tentang malah nak dijejek melayu dheweke. Kalau saya gitu. Ya contoh kayak Mbak Tarman karepe wingi ku dirangkul supaya apa? Ben gampang cekelane. Gitu loh. Contoh seperti itu, contoh kecilnya seperti itu. Ya sama itu tadi dengan Strategi. ketika lapor polsek itu, kalau misalnya polsek lah, kowe kan bukan korban nih, ngopo laporan ciloko sampean. Maksudnya gimana? Laporan polsek gimana? Pas mau ngelus-ngelus buronan mau toh? Oh enggak Mas, itu kan memang sudah diberitakan di FB Mas. Betul. Ada bukti di Diberikan FB, fotonya Iya. sesuai, ya itu sama aja klenek Mas, dodolan klenek. Akhirnya ditangkap. Ketika nanti jenengan laporan, laporan polsek, enek lu, kowe ngopo melu-melu dudu korbane? Loh, bukan, saya pelapor karena siapa saja boleh lapor. Di situ didapati oke, sip. korban gitu loh. Nah, kono Masuk. korbane Mas gitu loh. Jadi nyun sewu. Masuk. Itu. Komunitas Nah, perkutut Yang itu ini kan punya memang kayak satu Indonesia Mas. Jadi misal ada apa-apa Masuk. saling membantu. Itulah Dari palsu mah, gitu. ya satu kutu katanya masuk. Jadi Wes, gitu. Ngono loh Iya, kapi ngono. aku Arep mohon nanti maaf. to Mas kok kesusu. sik tak turun sik. Aku diseneni bojoku yang ngurusin Tarman ae kok ngono. Ya wis yo, wis sing aku rada budi dhewe. Ah, oke Ini oke. di bawah Nggih nggih kayak Mas Al. teman-teman naik yuk Oke. teman-teman. Ayo sekarang munggah. Assalamualaikum. Nah orang ini ra kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kudu ngene sik teman-teman. Jadi ketika tidak ada perdebatan, tidak pernah komunikasi atau miskomunikasi, tidak akan pernah jadi seduluran teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ada cara-cara seperti itu. Mas MDJ Dame, loh. Kalau kita itu semuanya sepakat dalam hati ya, cuman dalam mulut kadang berbeda itu wajar Mbak Uti ya. Dari awal kan gitu Mbak Uti waktu itu pernah debat sama saya ini Mbak Uti juga ini. Ini memahami saya ini. Tapi setelah itu ya, oh ngene toh. Iya terus paham gitu loh. Mbak Uti ini Pacitan juga, cuman posisinya nggak di rumah itu. Tapi anu Mas MDJ. Dalam. Oke. Boleh komplain ke satu teman yang jenengan itu loh. Satu ya. Temen siapa toh Mas? Skala Yang mana? debat tapi langsung blokir itu loh. Siapa Mas?
yang awal mula, nggak saya sebutkan aja lah, akunnya Joyo Wijoyo itu loh. Sekarang rubah nggak tahu siapa itu. Sampean kan pernah tanya saya toh, saya enggak kenal Mas. Nah, iya, Karena itu. apa? Karena di TikTok ini sebetulnya saya itu hanya membantu Mas ya. Ini mungkin di bawah itu banyak yang nyimak. Aku cuman bantu menyeting audio. Meskipun bukan customer saya kayak gitu. Dan juga menerima pesanan-pesanan lagu Mas. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang yang mengikuti VT saya dan membantu komen-komen, menjawab komen-komen itu, saya tidak tahu. Bahkan ketemu pun tidak. Bahkan orang itu mengikuti saya belum tentu saya berteman. Gitu. Siap. Gitu pengertiannya Mas. Jadi ya itulah pro kontra Mas. Setiap VT pasti tidak ada yang plus semua. Pasti ono mine kan itu. Pasti ada. Pasti itu. Sering naik Mas Artikata, sering kita kan debat dengan beliau nih juga nih Mas. Aku itu kadang curiganya gini loh Mas. Aku nih kok akeh namanya beda-beda cuman suaranya kayak itu, ya kan gitu. Kadang bingung. Yang saya pahami dari awal bahas Mbah Tarman itu ya Mbah Untung ini. Waktu itu Mbah Untung inilah. Kalau kita kan Sama Mas Artikata ini. Kita sering naik di Mega kayak gitu, di Mas Indra pun dia juga saya naik. Ada kok rekodnya gitu loh. Jadi ini saya ingin izin sekalian ini ke viewernya Om MDJ ini. Jadi kenapa saya menggunakan akun tidak ada identitasnya dan lain sebagainya, tapi kalau di DM ya biasanya saya tak balas karena memang demi menjaga privasi saya pribadi sebetulnya. Karena ya kalau Mas Bodo Amat kan ngerti saya itu kan yo terkait karo institusi kan ndak enak Mas kan gitu. Siap Bauti. Betul Mas. Tidak apa-apa kalau soal itu tidak masalah. Privat mau tidak masalah gitu. Semuanya juga jelas. Kalau saya memang akun Maste jelas Mas. Maste ndak makanya ada yang bilang iki pro Tarman ngono lho iki piye to kok ya ora dideloki VT-VT-ne tah kepiye aku yang ngono to. Kadang seperti itu.